Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Palmarum. Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem dan dieluk-elukan oleh orang banyak. Perayaan ini ditujukan untuk memperingati sengsara Kristus. Tuhan Yesus naik ke atas keledai dan berjalan menuju Yerusalem. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang berjalan di depan dan di belakangnya. Mari kita ikut menyambutnya. Hosana, Hosana, Hosana. Kita pujikan nyanyian pembuka dari Kidung Jemaat 162. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Hosana di tempat maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Sekarang dan selamanya. Amin. Maklumkan kasih-Nya.
Kita dengarkan Mazmur pujian yang saya petik dari Mazmur 118 ayat 1 dan ayat 19 sampai 29. Demikian sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita pujikan nyanyian pengharapan dari Kidung Jemaat 91. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. So
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk menerangi kita, agar kita mengerti firman Tuhan dan dapat melaksanakannya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu dalam segenap hidup kami. Juga ketika hari ini Kau perkenankan kami mengadakan kebaktian, meskipun tidak dalam satu tempat, kami berada di rumah masing-masing, tetapi Kau ikat kami dengan kasih-Mu. Dan saat ini juga secara khusus kami menghayati karya-Mu pada Minggu Palmarum ini. Kami akan lebih menghayatinya dengan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus menerangi dan mengajar kami, untuk kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakan dalam hidup kami. Dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama memperhatikan bagian dari Injil Matius. Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayat 11. Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11 demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai. Seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berada pada Minggu Palmarum, minggu terakhir masa Prapaskah, atau 1 minggu sebelum Hari Raya Paskah. Oleh karena itu disimbolkan dengan daun palma, daun palem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Palmarum ini kita bersama-sama mengingat, mengenang, dan menghayati serta merenungkan peristiwa ketika Tuhan Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem dan dielu-elukan oleh banyak orang di sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan pewartaan sabda saat ini dalam tema rendah hati, tanda anak Tuhan. Rendah hati, tanda anak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin di antara saudara-saudara yang datang pada saat ini sudah sering mendengar ungkapan di dalam bahasa Jawa demikian. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah ungkapan yang sangat dalam maknanya. Keadaan, keberadaan, dan apa yang dilakukan seseorang yang digambarkan dalam ungkapan Jawa itu, saudara-saudara, secara umum tentu terlihat sangat aneh. Bagaimana dan di mana ada orang kaya tanpa harta, sugih tanpa bondo? Mana ada digdaya tanpa aji atau sakti tanpa ajian, atau ngeluruk tanpa bolo, maju perang tanpa pasukan, atau juga menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan, atau membuat musuhnya itu lebih rendah dari dirinya. Saudara-saudara, sebetulnya kalau kita renungkan lebih dalam, tidak aneh. Justru sebetulnya itu yang harus ada pada seseorang, agar karyanya, apa yang dilakukannya, bukan hanya berdasar pada apa yang didapat, dilihat, dan juga dirasakan secara fisik semata, secara jasmaniah semata, atau secara duniawi semata. Lebih dalam dari itu. Bahkan yang bernilai dan bermakna dalam hidup seseorang seringkali tidak terlihat secara fisik, secara jasmaniah, maupun secara duniawi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan itulah keadaan, keberadaan, dan karya Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan kita, saudara-saudara, diceritakan saat itu ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya akan memasuki Yerusalem. Dikatakan bahwa mereka telah dekat Yerusalem, berada di Betfage, dan
mereka kemudian para murid itu mendapatkan perintah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memerintahkan 2 orang muridnya untuk pergi ke kampung dekat sana untuk membawa keledai. Saudara-saudara, sebetulnya lebih tepatnya meminjam keledai gitu, karena dalam ayat kita dikatakan nanti akan mengembalikannya. Saudara-saudara, dan keledai itu betina dan dengan anaknya. Kemudian dibawa untuk dinaiki Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam ayat 4 dan 5 demikian, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Saudara-saudara, ini sebagaimana ditulis di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Sakaria pasal 9 ayat 9 demikian. Bersoraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Nah, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Saudara-saudara, kemudian Tuhan Yesus naik keledai betina itu dan memasuki Yerusalem. Secara umum, yang hanya dilihat secara fisik, secara jasmaniah dan duniawi ini aneh. Aneh kan? Tuhan Yesus itu diharapkan oleh orang banyak menjadi pahlawan yang membebaskan bangsanya. Tetapi Tuhan Yesus mengendarai keledai pun betina. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan Yesus tidak mengendarai kuda yang gagah, kuda yang besar, sehingga menunjukkan kuasanya, menunjukkan kekuatannya. Tetapi Tuhan Yesus rela mengendarai keledai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya orang-orang Yahudi, kenapa mereka sangat antusias menyambut Tuhan Yesus Kristus? Karena mereka mempunyai pengharapan besar. Tuhan Yesus Kristus akan dapat mengalahkan Romawi, membebaskan bangsanya dari penjajahan Romawi. Oleh karena itu, harapan mereka mendapatkan kelepasan. Saudara, oleh karena itulah mereka kemudian menyambut Tuhan Yesus. Ada yang menghamparkan pakaiannya, kain-kain untuk mengalasi jalan Yesus dan juga mengalasi keledai itu. Juga mereka mengambil ranting dan tentunya kemudian melambaikannya. Saudara-saudara, di dalam Injil Matius kita tidak mendapat keterangan yang diambil itu ranting daun apa gitu, atau ranting dari pohon apa. Tetapi saudara-saudara, dalam cerita yang sama di dalam Injil Yohanes,
Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 13. Saya bacakan begini. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Jadi dituliskan bahwa mereka mengambil daun-daun palem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka bersorak-sorai, berseru, Hosiana, Hosana. Dan berdasarkan hal-hal itu saudara-saudara, dan untuk mengenang serta menghayatinya, kita seperti saat ini merayakan Minggu Palmarum. Dan seruan Hosana atau Hosiana itu dipakai selama minggu-minggu Prapaskah. Seruan Hosana, saudara-saudara, yang lazim kita pakai sebagai seruan juga, itu artinya adalah selamatkan kami sekarang. Selamatkan kami sekarang. Oleh karena itu saudara-saudara, ini adalah pengakuan dari mereka bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias yang berkuasa menyelamatkan bangsanya. Orang banyak menyambut Tuhan Yesus dengan membawa daun-daun. Mereka mengelulukan, mereka memuliakan Tuhan. Sayangnya, saudara-saudara, mereka mempunyai pemahaman yang keliru tentang Tuhan Yesus sebagai Mesias. Mereka memandang Yesus dan kemesiasannya hanya dari segi jasmaniah dan duniawi semata. Mereka tidak melihat lebih dalam karena mereka memandang bahwa Yesus inilah yang dapat melepaskan mereka dari penjajahan kekaisaran Romawi. Dan kemudian bangsa mereka, bangsa Israel, lepas, bebas dari penjajah Romawi. Oleh karena itu saudara-saudara, hal yang demikian ini menyebabkan mereka memandang Tuhan Yesus hanya sebagai nabi. Dalam ayat 11 dikatakan begini, dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang kita baca, dari apa yang kita lihat dalam cerita tentang Yesus yang masuk ke Yerusalem itu, di sana nyata bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus bermakna sangat dalam dan tidak bisa hanya dilihat, dimaknai secara jasmani atau duniawi semata.
Dan bahkan ini adalah proses ketika Yesus akan menjalani dan mengalami kesengsaraan. Dia akan mati dan nanti bangkit. Karena dia menebus manusia dari kuasa dosa. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus masuk Yerusalem. Untuk apa? Sebetulnya untuk menderita. Meskipun saat itu dieluk-elukan, disambut dengan meriah. Yerusalem sendiri, saudara-saudara, itu artinya kota Shalom. Yerusalem, kota damai. Oleh karena itu, Tuhan Yesus masuk dengan keledai. Dia bukan raja dunia ini, tetapi dia menguasai surga dan dunia. Itulah Tuhan Yesus, dan dia datang sebagai raja damai. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, damai itu indah, tetapi damai itu mahal. Sehingga banyak orang tidak dapat menggapai kedamaian. Karena memang damai itu indah, tetapi damai itu mahal. Seperti Tuhan Yesus dalam kerendahan hati, dia merendahkan diri. Untuk apa? Untuk mendamaikan manusia dengan Allah dan mendamaikan manusia dengan sesamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyinggung tentang hal yang ada di dalam tradisi Jawa berkenaan dengan perseteruan sebetulnya, yang tentunya di antara saudara sudah ada yang sangat mengenal istilahnya jutaan. Jutaan, saudara-saudara, dari kata juta, berseteru, tetapi tidak sekedar berseteru sebetulnya jutaan. Jutaan itu berseteru dalam diam atau saling berdiam, saling mendiamkan satu sama lain. Dan itu terjadi dalam jangka waktu tertentu, bisa beberapa jam, bisa berhari-hari. Saudara-saudara, jutaan ini lazimnya dilakukan oleh anak kecil. Tetapi memang saat ini orang dewasa, bahkan kakek, nenek-nenek kok ya ada ya yang jutaan. Ya mungkin mereka ingin meniru anak kecil, atau mereka sebetulnya sudah berumur tapi jiwanya masih anak kecil. Sifatnya masih anak kecil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kalau kita melihat orang yang jutaan itu menarik, padahal ketika akan damai atau bahasanya akan wawuh. Oleh karena itu kita saat ini tidak akan membahas tentang jutaan, tetapi mari saya ajak saudara-saudara untuk melihat bagaimana seseorang kalau berdamai atau mengakhiri jutaan itu, atau yang sering disebut wawuh. Saat ini orang biasanya kalau melihat orang yang berdamai dari jutaan atau wawuh atau mengakhiri jutaan,
itu kemudian disimbolkan dengan apa? Dengan 2 kelingking begini. Ditautkan. Ya. Kita selesai ya berseterunya, kita selesai ya jodaannya, kita wawuh ya. Terus begini. Menautkan kelingking di antara duanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya kecil tidak seperti itu. Tapi begini, yang ingin berdamai, yang terlebih dulu mengajak berdamai, dia mendatangi anak yang berseteru dengan dia, yang jodaan dengan dia. Yuk wawuh yuk, gitu. Artinya yuk damai yuk, gitu. Dan kemudian dia sambil menyerahkan atau sambil menunjukkan jempolnya. Yuk wawuh yuk damai yuk. Saudara-saudara, dia memberikan jempolnya. Apakah kemudian disambut oleh seterunya itu dengan jempol juga? Tidak. Dia disambut dengan apa? Dia disambut dengan kelingking, saudara-saudara. Yuk, wawuh yuk damai yuk, dengan jempol. Kemudian kalau seterunya itu mau berdamai dengan dia, ya, akhirnya memberikan kelingking, jentik. Nah, saudara-saudara, tersinggungkah orang yang memberikan jempol? Memberi jempol hanya disambut jentik atau kelingking. Tersinggungkah dia? Tidak. Karena dia harus rela. Kalau tidak rela, tersinggung, tidak jadi damai. Aduh, sudah memberi jempol hanya disambut kelingking. Tidak apa-apa. Karena orang yang punya inisiatif untuk damai, orang yang terlebih dahulu berkehendak untuk damai, saudara-saudara, dia memang harus rela merendahkan diri. Dia harus melakukannya dengan dasar rendah hati. Rendah diri itu bukan, merendahkan diri itu bukan rendah diri atau minder, bukan. Tetapi bersikap atau melakukan berdasarkan rendah hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan saat ini saya sangat memaknai damai atau ajakan damai atau proses damai dari jutaan, seperti ketika saya melihat waktu dulu ketika saya masih kecil. Orang yang mempunyai inisiatif, punya niat yang sungguh untuk damai, dia memberikan jempolnya dan rela ketika disambut dengan kelingking, karena dia harus merendahkan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di saat-saat ini, ketika bangsa kita berada dalam situasi dan kondisi seperti ini, saudara-saudara, dalam perjuangan berat mengatasi masalah-masalah yang ada, khususnya COVID-19 atau COVID-19 atau yang lazim disebut virus corona, juga mengatasi masalah-masalah lain di dalam kehidupan berbangsa kita. Kita diajak untuk memandang dan juga mengikut Tuhan Yesus secara benar. Bukan berdasarkan pikiran, kehendak atau keinginan kita semata, tetapi berdasarkan iman yang sungguh kepada Tuhan.
Oleh karena itu, kita dapat mengungkapkan dan mewujud nyatakan iman kita dalam hal-hal demikian. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkuasa atas surga dan dunia. Itu berarti berkuasa juga atas bangsa kita. Dan dia pasti menolong karena dia mengasihi dunia, mengasihi kita, mengasihi bangsa kita. Dia memberikan pertolongan bagi kita dan bangsa kita. Oleh karena itu mari kita memegang teguh hal itu. Yang kedua, saudara-saudara, kita harus menghayati perjalanan hidup bersama Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem sebagai proses penebusan. Kehidupan kita sekarang ini, apapun yang kita alami, adalah proses kehidupan bersama Kristus. Sehingga itu harus kita hayati semuanya. Kita menghayatinya dalam karya Kristus. Pasti semua ada makna untuk kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, mari kita meneladan Tuhan Yesus yang telah berkenan merendahkan diri untuk kita juga mau merendahkan diri supaya kita merasakan berdamai dengan Allah. Dan mari kita wujudkan kedamaian dengan Allah itu dengan cara melaksanakan firman-Nya. Juga saudara-saudara, mari kita berdamai dengan sesama kita. Yaitu kita mengungkapkan iman kita dengan menyatakan sebagai anak Tuhan yang rendah hati. Dengan begitu saudara-saudara, kita yakin bahwa Allah berkenan memakai kita dalam karyanya untuk mendatangkan damai sejahteranya. Amin. Marilah kita nyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita nyatakan nyanyian syukur kita. Kita pujikan Kidung Pujian nomor 123. Kita nyanyikan bait 1 dan 4. Raja kehidupan, padamu ku serahkan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menghadap Tuhan, menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, Kau perkenankan kami pada saat ini menghayati akan karya-Mu, khususnya dalam kebaktian di Minggu Palmarum pada saat ini. Bapa di sorga, kami bersyukur Kau ingatkan kepada kami bahwa kami telah mendapatkan anugerah yang besar. Kau jadikan anak tebusan karena kerelaan Tuhan Yesus Kristus menderita, mati, dan bangkit untuk manusia. Tuhan Yesus telah mendamaikan manusia dan Allah dan mendamaikan manusia dengan sesama. Oleh karena itu biarlah kami Tuhan nantiasa dapat menghayati dan melaksanakan firman-Mu, meneladan Kristus untuk berdamai dengan Engkau dan sesama. Dalam kerendahan hati, mau merendahkan diri. Bapa di surga, kami pada saat ini mohon berkat-Mu Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang merasakan kelemahan raga karena sakit yang diderita. Saudara kami yang menderita sakit apapun, berkatilah mereka Tuhan dengan kekuatan jiwa raga. Kuatkanlah iman dan pengharapan mereka juga, agar mereka senantiasa merasakan Kau hadir, merasakan pertolongan, dan kami percaya dengan pertolongan-Mu kesehatannya semakin membaik. Keluarga yang melayani, mendampingi, berkatilah juga dengan kesabaran, kekuatan jiwa raga juga, dan biarlah kasih-Mu melingkupi seluruh keluarga. Secara khusus kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini menjadi korban merebaknya COVID-19 atau virus corona, baik yang dirawat di rumah sakit, di tempat-tempat perawatan khusus ataupun dalam isolasi di rumah. Berkatilah mereka Tuhan, karunialah kekuatan juga untuk mereka boleh mendapatkan pemulihan. Dan kami percaya Engkau menolong untuk menyembuhkan mereka. Saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarganya karena juga menjadi korban akibat COVID-19, berkatilah mereka Tuhan, agar keluarga dihiburkan dan dikuatkan untuk senantiasa merasakan penyertaan dan berkat-Mu untuk hari-hari yang akan kami lalui. Bapa di surga, kami juga secara khusus mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang melayani untuk menolong para korban itu, baik para dokter, perawat, juga relawan, serta petugas-petugas lain yang melaksanakan tugas-tugasnya dengan kesungguhan. Berkatilah mereka Tuhan, kuatkan jiwa raga, lindungilah, sertailah, karunialah hikmat, juga berkatilah keluarga mereka. Lindungilah sehingga tetap sehat dan kuat baik jiwa maupun raga mereka. Juga kami mohon berkat-Mu bagi pemerintah, juga aparat, LSM, bersama dengan seluruh warga negara, seluruh bangsa kami, untuk bersama-sama dalam mengatasi masalah
yang berkenaan dengan merebaknya COVID-19 ini. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu bagi Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para pengambil keputusan bagi bangsa kami, bagi negara kami ini. Juga para pemimpin di daerah-daerah sampai ke tingkat RT. Berkatilah dalam mereka mengabdikan diri untuk kesejahteraan bangsa ini. Sehingga bangsa kami boleh merasakan kedamaian di dalam nama-Mu, merasakan damai sejahtera-Mu. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi gereja-gereja dan juga pelayanan-pelayanan yang saat ini tentunya tidak memungkinkan atau dilaksanakan, tidak berkumpul di suatu tempat. Berkatilah agar semua bermakna juga untuk penghayatan akan karya-Mu dalam ibadah-ibadah yang ada. Bapa di surga, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami di dalam naungan kasih setia-Mu. Doa ini kami serahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami, yang telah mengajar kami berdoa, dan perkenankanlah kami menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus menjadi doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menaikkan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 281 bait 1 dan 2. Segala benua dan langit penuh. Segala benua dan langit penuh.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan ibadah kita ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan senantiasa menghayati bahwa kita adalah orang-orang yang telah mendapatkan anugerah penebusan Kristus, dijadikan anak-anaknya. Oleh karena itu, mari kita mengungkapkan hidup sebagai anak Tuhan dalam kerendah hatian yang mau merendahkan diri. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin.